baru satu anak Indonesia yang diundang bicara di forum TED di New York, itu sekolah kita. Dan saya kira di Indonesia baru satu TED educator resmi, itu juga adanya di Lazuardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun juga lu nonton video ini. Ketemu lagi di Ngobrolin Hidup bareng gue Ali. Dan sekarang kita akan ngobrol-ngobrol tamu kita hari ini yang sangat keren dan gue yakin banyak yang bisa kita pelajari dari beliau. Ada Pak Haidar Bagir. Apa kabar Pak Haidar? Sehat? Alhamdulillah. Ali, apa kabar? Alhamdulillah sehat-sehat. Terima kasih Pak Haidar udah mau meluangkan waktu juga ngobrol-ngobrol di sini di Ngobrolin Hidup. Buat teman-teman semua, Pak Haidar sebagai CEO grup Mizan, kemudian juga penulis iya, kemudian filantropis iya, kemudian sebagai co-founder juga untuk Gerakan Islam Cinta. Ya. Kayaknya ada banyak seingat saya nih. Sebentar. Kemudian ini juga Pak Haidar ya, selain gerakan compassionate action ya. Yeah. Jadi gerakan aksi ulas asih sebutnya ya. Dan sebetulnya saya menyebut pendidik juga di sekolah Lazuardi, pendidik. Kemudian saya juga melihatnya filosof, ahli filsafat juga kalau saya lihat. Pelajar filsafat. Yeah. Nah, mudah-mudahan kita juga bisa belajar. Dan buat teman-teman semua, seperti biasa, buat lo yang haus ilmu, haus inspirasi juga, jangan lupa juga untuk like di video ini, komen juga di video ini, subscribe juga, dan langsung aja kita ngobrol sama Pak Haidar. Ya. Mulai dari kayak tadi saya bilang, tadi pendidik gitu Pak Haidar ya. Saya melihat Pak Haidar mungkin tuh yang dikerjakan banyak sekali gitu. Tapi kalau dari kacamata saya, mungkin Pak Haidar tentunya bisa share juga dari perspektif Pak Haidar sendiri. Saya tuh melihat Pak Haidar itu sebagai seorang pendidik, toolsnya, jalurnya macam-macam. Nah, yang mau saya tanya itu awal mulanya sampai awal mulanya punya ketertarikan dan kepedulian sama pendidikan itu dari mana? Atau pertama betul nggak kalau saya bilang sebagai pendidik gitu? Ya, saya kira gini. Saya memang ada kecenderungan senang kepada pendidikan. Jadi betul yang Ali bilang tadi, meskipun saya CEO di suatu perusahaan, saya juga menganggap staf saya, apalagi yang muda-muda, itu juga adalah orang-orang yang belajar sama kita. Saya ingat dulu salah satu teman akrab saya yang juga pimpinan senior di Mizan, sudah almarhum, itu penulis buku, lebih dari 40 buku, namanya Mas Hernowo. Itu selalu mengatakan bahwa Mizan itu sebuah kampus, ya. Nah, bukan saja yang muda-muda belajar sama kita, tapi bahkan kita yang sudah senior ini selalu mengatakan bahwa di Mizan ini kita cari uang iya, berbisnis iya, tapi sesungguhnya di atas semuanya kita itu pelajar, ya. Karena apalagi kita tahu bahwa perusahaan yang baik itu adalah learning organization yang nggak pernah berhenti belajar. Belakangan apalagi kita lihat kan perkembangan dunia bisnis ini luar biasa, perubahannya begitu cepat. Bahkan terakhir saya mengatakan bahwa sekarang bisnis ini sifatnya sudah fluid, sudah betul-betul apa yang kita pikirkan adalah kebutuhan organisasi kita untuk setahun depan, tiba-tiba 3 bulan lagi sudah terbukti, oh bukan itu, lingkungan bisnisnya sudah berubah. Begitu fluidnya, sehingga kita yang senior belajar, dan kita menganggap staf kita, terutama yang muda-muda itu pelajar yang kita didik, gitu ya. Jadi, pendidik iya dalam arti formal, memang saya terlibat di bidang pengembangan sekolah-sekolah di berbagai tempat di Indonesia. Tapi bahkan ketika berada di perusahaan pun jadi CEO, saya juga menganggap diri saya pelajar dan pendidik sekaligus. Di Gerakan Islam Cinta kita juga diskusi tentang pencarian mengenai Islam yang lebih dekat kepada apa yang dimaui oleh yang menurunkannya, yang dibawa oleh Nabi, ya. Jadi di berbagai organisasi memang saya selalu menempatkan diri saya sebagai
pendidik, tapi sebelum itu saya sendiri juga pelajar gitu ya. Ya. Dan awal tadi kembali ke pertanyaan tadi, awal mulanya kok sampai punya ketertarikan di situ, dan bahkan bukan cuma tertarik tapi kan juga menunjukkan kepedulian di situ. Sebenarnya kan gini, kualitas hidup kita ini sebagai manusia di bidang apapun itu sangat tergantung kepada kualitas sumber daya manusia di mana saja. Mau bicara di dunia bisnis, mau bicara di pemerintahan, kemudian kualitas keberagamaan orang itu sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan, ya. Jadi misalnya kalau kita lihat kenapa di kalangan saudara-saudara kita umat Islam tidak sedikit orang yang cara beragamanya atau pemahaman agamanya keras, radikal, ya. Itu problemnya kembalinya ke pendidikan, ya. Kemudian kemiskinan, problemnya kembali kepada pendidikan lagi, ya. Pemerintahan yang misalnya tidak berjalan dengan baik, itu kita kembali kepada kualitas orang-orang di pemerintahan, pegawai negeri, orang-orang yang bekerja di berbagai kementerian, anggota DPR, ya. Semua itu kembali kepada pendidikan. Jadi saya ingat waktu saya kuliah di ITB tahun kedua, itu Senat mahasiswa ITB dipimpin oleh waktu itu ketua senatnya namanya Kemal Taruk, itu melancarkan satu gerakan yang disebut sebagai gerakan anti kebodohan, GAK. Anti kebodohan. Ya, nah pada waktu itu saya seperti sadar bahwa sesungguhnya semua problem umat manusia ini akarnya dari kebodohan, dan cara mengatasinya tidak lain dan tidak bukan adalah pada perbaikan kualitas pendidikan. Dan ini pendidikan lebih dalam arti yang luas ya, nggak hanya sekolah aja semua, maksudnya gitu kan ya. Pendidikan dalam arti peningkatkan kualitas sumber daya manusia lah gitu. Nah kemudian saya di tahun-tahun itu mulai membuat sebuah organisasi di ITB yang bergerak di bidang penelitian dan pengembangan industri kecil di Indonesia. Waktu itu saya sempat juga membantu Pak Wimar Witular sebagai salah satu dosen di Teknik Industri ITB, yang kadang-kadang kan sebagai bagian dari pelayanan masyarakat mereka itu mengerjakan berbagai proyek penelitian. Jadi kami dari organisasi mahasiswa yang kami bentuk itu, pengembangan dan penelitian industri kecil, itu membantu. Dan ketika kami melakukan berbagai penelitian di pusat-pusat industri kecil, kami mendapati bahwa industri kecil itu nggak mungkin bisa menjadi besar. Apapun polisi pemerintah, apapun dukungannya, termasuk akses kepada sumber pendanaan dan lain sebagainya, kalau kualitas sumber daya manusia tidak diperbaiki. Saya ingat betul pada waktu itu, saya bersama teman-teman berkesimpulan bahwa yang bisa kita lakukan terhadap industri kecil sekarang itu memastikan bahwa mereka setidaknya industrinya berjalan dengan baik dan mereka bisa mendapatkan pemasukan yang cukup untuk keperluan mereka, untuk survival mereka. Tapi saya berpikir tidak ada jalan lain kalau mau ngangkat keluarga miskin yang selama ini menangani industri kecil itu adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikan keturunannya, anak-anaknya. Selama kualitas pendidikan anak-anaknya ini belum bisa ditingkatkan, menurut saya pemerintah berusaha seperti apapun nggak akan mampu mereka masuk ke dalam sistem industri besar yang dulu sampai sekarang dikuasai oleh kelompok kecil saja. Jadi saya lihat di berbagai bidang apapun kayaknya akar masalahnya kualitas pendidikan, maka cara memecahkannya adalah dengan perbaikan sistem pendidikan. Maka itu yang saya kira merupakan awal kesadaran saya akan pentingnya aktivitas di bidang pendidikan, dan kemudian mendorong saya untuk masuk ke situ. Tidak hanya di jaringan sekolah-sekolah, tapi juga dalam hal apapun dan di bidang aktivitas apapun yang saya terlibat di dalamnya gitu. Kalau sejak kuliah sudah punya ketertarikan dan kepedulian sama pendidikan gitu Pak Haidar, pertanyaan saya selanjutnya, kenapa saat itu nggak langsung memulai usahanya, misalnya nggak langsung sekolah gitu kan? Sekolah Lazuardi ini kan relatif agak belakangan kalau dibandingkan grup Mizan gitu ya, Pak David Mizan, dan
Nah, jadi kalau kita lihat ya, jadi itu tentu ada coincidence juga. Tapi kalau kita lihat, sebelum saya cerita bagaimana saya akhirnya memutuskan masuk ke dalam industri penerbitan, itu kalau kita lihat, ketika Mizan didirikan itu tujuannya juga pendidikan. Misalnya saya ingat ketika kita 5 tahun sudah menjalankan Mizan, kita pasang iklan di koran, itu slogan yang kita pakai itu adalah Matra baru Islam di Indonesia. Matra itu tren. Zaman dulu dipakai istilah Matra itu tren. Matra baru Islam di Indonesia. Islam di Indonesia. Nah, waktu itu kita juga berpikir, tentu selalu saya katakan bahwa kalau saya bicara mendidik orang, itu saya juga belajar ya. Saya nggak pernah melihat diri saya sebagai orang yang sudah selesai terus mau mendidik orang lain. Enggak, saya juga nggak pernah berhenti belajar. Tapi pada waktu itu kita berpikir bahwa salah satu akar problem ketertinggalan negeri kita adalah juga pemahaman Islam yang barangkali mudahnya kita katakan kurang progresif. Jadi waktu itu kita waktu mendirikan Mizan dan kemudian menerbitkan buku Islam, kita memang berniat untuk menciptakan tren baru, pemahaman Islam yang progresif, intelektual, terbuka, ya. Nah, dengan cara itu kita bisa berharap bahwa umat Islam itu nanti akan mau belajar dari mana-mana. Mau maju, kalau mau maju ya harus pakai ilmu. Dan kalau mau belajar harus terbuka, mau belajar dari mana saja. Jadi sebetulnya Mizan itu juga tidak kurang-kurang harus kita lihat sebagai satu lembaga pendidikan. Meskipun bentuk luarnya dia adalah penerbitan ya. Nah, jadi ada coincidence saya lulus kuliah, bahkan belum sepenuhnya lulus kuliah, harus berbisnis. Saya nggak kepikir kerja di kantoran ya. Kenapa tuh? Nggak tahu, saya mungkin suka wira swasta, memang mungkin ada bakat wira swasta dari ayah saya juga barangkali. Tapi saya memang waktu itu nggak kebayang ngantor tiap hari, kerja di perusahaan itu saya harus ngapain gitu. Bahkan nggak tahu harus berbuat apa di kantor itu. Jadi memang sudah ada keinginan berwira swasta. Jadi ada coincidence juga, saya baru lulus kuliah, saya harus terlibat di satu bidang yang ada unsur pendidikannya, tapi juga memberikan kesempatan berbisnis. Pada saat yang sama memberikan saluran untuk passion saya suka menulis, otomatis kalau orang suka nulis suka baca juga. Oke. Ya, nah jadi akhirnya terpikir itu. Sebelumnya saya juga di Masjid Salman ITB itu sudah membantu satu lembaga penerbitan namanya Pustaka Salman. Jadi Pustaka Salman. Jadi saya punya pengalaman di situ. Nah, masuk ke dunia pendidikan betul-betul itu ketika saya sudah mulai punya anak saya memasuki usia sekolah, saya mulai harus mengikuti proses pendidikan anak saya. Dan di situ saya lihat, alhamdulillah waktu itu anak saya dapat sekolah yang bagus, ya. Tapi dalam segala kelebihan sekolah anak saya itu, kita melihat secara umum sistem pendidikan di Indonesia ini terlalu punya banyak kelemahan. Istri saya kebetulan suka pendidikan juga. Istri saya itu dulu waktu masuk perguruan tinggi, itu sempat kuliah rangkap. Jadi karena dia ingin kerja membantu keluarga, dia masuk jurusan akuntansi. Tapi pada saat yang sama dia diterima di IKIP Jakarta. Dia memutuskan kuliah di IKIP Jakarta. Tapi karena kuliahnya dua, akhirnya dua-duanya bubar. Tapi istri saya memutuskan untuk setelah punya anak, kuliah lagi. Kuliah di Ibn Khaldun, jurusan keguruan. Dan dia lulus kuliah umur 45 tahun. Tapi sejak dia mulai lulus PGTK, PGSD, itu khusus pendidikan guru TK SD, dia mulai membuat TK, saya bantu, sampai akhirnya sekolahnya menjadi lebih besar dan dia lulus mendapatkan gelar kesarjanaan di bidang keguruan. Jadi kita sama-sama, mulainya tentu dari adanya concern tentang pentingnya sistem pendidikan Indonesia itu diperbaiki, ya. Pengetahuan kita datang waktu kita mendampingi anak-anak kita sekolah. Tentu saja kita nggak berpretensi bisa mengubah sistem pendidikan secara nasional, tapi kita bisa memberikan kontribusi terhadap dalam hal gagasan, ya, dan memberikan contoh praktik best practices, ya, best practice di bidang pendidikan. Dan alhamdulillah pada kenyataannya akhirnya kita pun sempat dilibatkan di dalam pembuatan buku-buku pelajaran kurikulum 2013, ya. Sekolah kita menjadi sekolah percontohan,
sekolah inklusi percontohan di Depok. Dulu waktu pemerintah punya proyek bikin sekolah berwawasan internasional, ada 100 sekolah di Indonesia, sekolah kami termasuk salah satu sekolah yang kemudian belakangan kita termasuk orang di antara sekolah-sekolah awal yang memasukkan sistem Cambridge. Kita juga termasuk partner Google. Jadi sebelum kita bicara Google Classroom, sejak 10 tahun yang lalu lebih, kita sudah partner Google di bidang pendidikan. Belakangan kita malah mendirikan TED Talk di sekolah kita. Ya, jadi baru satu anak Indonesia yang diundang bicara di forum TED di New York itu anak sekolah kita. TED di New York itu sekolah kita, dan saya kira di Indonesia baru satu TED educator resmi itu juga adanya di Lazuardi. Jadi ya dengan cara kita berusaha ikut memberikan kontribusi pada perbaikan sistem pendidikan di Indonesia. Tapi ceritanya kira-kira gitu. Ya. Ini seru nih. Jadi kalau Lazuardi dan sekolah ini, ya dengan sekolah ini kan relatif kayak tadi Pak Haidar bilang itu agak belakangan gitu dibandingkan dengan mendirikan Mizan gitu ya. Yeah. Kalau saya balik lagi ke belakang sebentar, berarti kalau kita bicara karir setelah lulus kuliah itu pertama kali itu adalah Mizan berarti ya, membangun wirausaha Mizan. Ya, saya pernah membantu satu lembaga penelitian, tapi pada waktu itu sebagai mahasiswa, ya, dan lebih banyak itu kerja volunteer, ya. Saya bahkan tidak ingat saya diberi honor atau tidak, mungkin diberi honor penelitian gitu. Tapi kalau yang betul-betul kerja profesional ya di Mizan itu. Saat memulai itu ada rasa takut nggak memulai usaha? Gitu? Alhamdulillah nggak, malah saya yakin saya akan berhasil pada waktu itu. Apa yang membuat Pak Haidar sampai merasa yakin akan berhasil dan nggak takut, nggak ragu gitu misalnya? Saya harus mengingat-ingat, tapi begini, saya ini tipe orang yang kalau mau memulai pekerjaan, saya sudah bisa bayangkan 10 tahun, 20 tahun lagi pekerjaan saya itu akan jadi seperti apa. Orang mungkin menyebut itu vision atau apa, ya. Kayak bervisualisasi gitu Ya, kan? sangat visual. Jadi kalau waktu saya bikin sekolah itu, saya udah bisa bayangkan kira-kira nanti sekolahnya kayak apa. Saya udah bisa bayangkan ini sekolahnya begini, ada anak-anak lari-lari, wawancara tamu dan lain sebagainya, itu terbayang very vividly di benak saya, dan kemungkinan kemudian sekolah itu jadi seperti apa karena ada bayangan itu dulu. Jadi bukan imajinasi yang tercipta dari kenyataan konkret, tapi kenyataan konkret itu terbentuk dari apa yang ada di dalam visualisasi saya tentang itu. Mizan juga begitu. Saya yakin betul pada waktu itu, tapi tentu bukan tanpa perhitungan. Saya waktu itu aktif di Masjid Salman ITB, dan saya menyaksikan betul apa yang disebut sebagai tumbuhnya kelas menengah baru Muslim di Indonesia. Kelas menengah baru Muslim ya, di Indonesia. Jadi saya ingat almarhum Cak Nur itu, Nur Khalis Majid, dulu mengatakan bahwa pertengahan tahun 70-an itu adalah saat-saat di mana orang-orang dari keluarga Muslim santri, katakanlah, ya, itu pertama kali masuk ke dalam golongan kelas menengah Indonesia. Jadi kalau kita ingat, ketika Indonesia merdeka, itu kan masih yang dapat kesempatan pendidikan modern itu kaum priai. Sampai sebagian dikirim ke Belanda dan lain sebagainya. Awal 50-an itu baru ketika politik Indonesia mulai stabil pasca kemerdekaan, dibuka sekolah-sekolah yang di dalamnya tidak hanya golongan priai yang bisa masuk, tapi berbagai golongan lain, termasuk juga dari kalangan, dulu kan golongan priai itu biasanya dekat modern cara hidupnya, bukan menjadi kompradornya Belanda, bukan, tapi cara hidup mereka cara hidup kelas menengah yang seperti cara hidup orang Belanda, bahasa Belandanya lancar. Sementara mayoritas itu kelompok Islam santri, belum dapat pendidikan, baru di awal tahun 50-an mereka masuk. Nah, kira-kira mereka sekolah dan masuk angkatan kerja, mulai berada di secara relatif lebih stabil di kelompok kelas menengah itu di tahun 75-an itu, 25 tahun setelah mereka masuk sekolah. Jadi semakin secara ekonomi semakin mapan lah gitu. Mapan, ya, masuk ke kelas menengah. Nah, itu saya melihat pada tahun itu
ternyata yang terjadi bukan hanya adanya kelompok kelas menengah baru Muslim yang berasal dari keluarga santri yang baru dapat pendidikan modern di awal tahun 50-an, tapi saat itu kebetulan adalah tahun-tahun akan tergenapinya 15 abad Islam. Jadi Islam berumur 15 abad. Waktu itu kan dipercaya setiap abad itu selalu ada pembaharuan. Nah, saya waktu di ITB tahun 76 saya masuk. Itu dari mana? Kan ada hadis yang mengatakan setiap 100 tahun akan datang seorang mujadid. Akan datang seorang mujadid. Nah, pada waktu itu pas mau genap 15 tahun. Jadi orang waktu itu muncul apa yang disebut sebagai golongan revivalis. Bahwa akan terjadi Islamic Revival bersama dengan pergantian abad Islam. Besok 1 Muharram. Jadi kira-kira sekarang berapa? 1 Muharram 15 berapa ini? Waktu itu pas mau genap 1500 tahun sejak lahirnya Islam. Jadi ada orang-orang yang masuk ke kelas menengah baru Muslim, tapi juga ada a sense of revival. Dan kebetulan pada saat itu juga ada kelompok kelas menengah, bahkan kelompok kaya yang pada tahun-tahun itu mulai memiliki kegairahan baru terhadap agama. Jadi saya waktu di Salman itu, saya sangat aktif di Salman, sering tinggal di belakang mihrab Salman, tidur di situ. Itu saya setiap hari itu, saya juga panitia bulan Ramadan, segala macam. Saya lihat yang sholat tuh pakai Mercy, pakai BMW, pakai mobil-mobil bagus ya. Nah, jadi pada waktu itu saya lihat ini ada pasar baru Islam yang seleranya selera kelas menengah. Nah, saya kebetulan aktif di Masjid Salman, ikut di dalam kegiatan penerbitan. Di situ saya dapat inspirasi tentang buku-buku yang dari segi pilihan judul bagus, desain cover bagus, disetting dengan bagus, dan lain sebagainya. Dan saya melihat ada kebutuhan akan buku-buku yang memenuhi selera kelas menengah. Pada waktu itu, sebagian besar buku Islam itu kertasnya jelek, cetakannya jelek, desain covernya jelek, jilitannya gampang lepas, nggak kenal indeks, bahasa Indonesianya nggak bagus. Nah, belajar dari Salman dan melihat ada pasar baru kelas menengah Muslim ini, saya senang nulis, ya, saya senang nulis, saya senang baca, saya ingin dakwah, saya ingin mendidik masyarakat sambil saya sendiri juga belajar. Maka waktu itu mendirikan usaha penerbitan itu adalah pilihan yang sangat natural. Saya senang baca, senang nulis tertampung. Saya mau cari duit, ada pasarnya. Saya kepingin dakwah atau mendidik masyarakat bersama saya belajar sendiri juga. Itu adalah sarana yang tepat sekali. Maka kita dirikanlah Mizan itu, menerbitkan buku-buku Islam dengan kualitas desain yang bagus, setting yang bagus, layout yang bagus, bahasa Indonesia yang bagus. Kita mulai memperkenalkan indexing dan lain sebagainya. Waktu itu dalam buku-buku Islam di Indonesia belum ada. Makanya terus kelihatan betul penerimaan masyarakat itu cepat betul. Karena kebutuhan sudah ada, supply belum ada. Dan kita menyuplai kebutuhan yang sudah ada itu. Dan tadi berarti kalau takut atau apa justru enggak kan, justru yakin. Saya yakin bahwa memang the market was ripe for this industry. Islamic book, modern Islamic book publishing. Tapi ketika dijalani, Pak Haidar, itu tahun berapa? Tahun 1980? Mulainya itu 82 kita siapkan. 82, sekarang 2020, jadi sudah 38 tahun. Nah, saya yakin juga banyak kan naik turunnya juga pasti gitu, ada. Mungkin di awal-awal juga ada kegagalan-kegagalan juga. Pasti. Nah, itu sempat ragu nggak saat awal nggak ragu, tapi begitu jalan saat Anda berpendapat begitu karena yang Anda tahu itu apa-apa yang berhasil. Yang saya gagal Anda nggak pernah tahu.